Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha kelas 6, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, marilah kita berolahraga dulu sebentar. Kita pemanasan dulu sebelum kalian melakukan permainan tradisional tadi. Yuk, kita mulai. Kita berdiri dulu semuanya. Ya, tangan-tangannya semuanya, bareng-bareng begitu. Ya, siap. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, Nice. go! Terus, 3 Round mulai. 1, Terus, balik dulu. 5, 4, 3, 2, Oke, jangan lupa atur nafas. Kita gerakan berikutnya. 3, 2, 1, go! Kakinya. Round 2, Terus, 30 detik. Boleh. Oke, jalan cepat lagi. Atur nafas. Ayo, tes. 3, 2, 1, get Sampai it! dia buka. Lagi. Round 3, Terus. Boleh kaki. Lagi. Terus. 3, 2, 1, Ya. break! Oke, atur nafas. 5, Siap. 4, 3, 2, 1, go! Panggil itu. Mau kanan kiri. Round 4, Oke, jalan lagi. halfway! Atur nafas. 3, 2, 1, go! Belakang. Terus. Round 5, Belakangnya. Jalan lagi. Atur nafas. Udah ngos-ngosan? Lumayan. Lanjut lagi gerakan berikutnya. 3, 2, 1, Go, go! depan, belakang. Maju mundur. Round 6, Terus. Jalan. Oke, 3 gerakan lagi. 3, 2, 1, go! Depan. Round 7, Nah. Penting nih, depan satu nih. Untuk dari arah terus sampai pintu ada. Oke, nyantai lagi. final round. Ya, 5, sampai situ ada. 3, 2, 1, go! Yo. Terus kita pasang di Round 8, 10, 9, Oke, cukup sudah. Itu aja saya pemanasan. Setelah ini kalian silakan lakukan permainan tradisional yang tadi telah kalian lihat. Yuk langsung simak aja macam-macam permainan tradisional zaman dulu dan cara bermainnya berikut ini. Yang pertama ada permainan tradisional tapak gunung.
Permainan tapak gunung adalah permainan yang merupakan gabungan antara kesenangan dengan olahraga. Sebab, di dalam permainan ini sang pemain harus melewati kotak-kotak yang ditulis di atas tanah dengan cara melompat satu kaki. Ketika sudah melewati satu putaran, maka si pemain harus melempar batu ke dalam kotak-kotak tertentu dengan cara membelakanginya. Kalau batu tepat di tengah kotak, maka berarti kotak tersebut dikuasai dan tidak boleh diinjak oleh pemain lain. Si pemenang dari permainan tapak gunung adalah pemain yang menguasai kotak lebih banyak. Sedangkan yang kalah atau yang kena hukuman adalah yang sama sekali tidak mempunyai kotak, yang berarti belum pernah berhasil melewati permainan selama satu putaran karena sering menginjak kotak milik pemain lain. Permainan berikutnya adalah permainan ular tangga. Permainan ular tangga merupakan permainan papan yang dimainkan oleh dua orang atau lebih. Papan permainan ular tangga dibagi ke dalam beberapa kotak yang dihiasi gambar sejumlah ular dan tangga. Setiap pemain akan memulai permainan ular tangga dari kotak pertama dan melangkahkan bidaknya sesuai dengan angka yang ditunjukkan pada dadu yang dilemparnya. Bila bidak seseorang pemain mendarat di ujung bawah sebuah tangga, maka ia bisa langsung menuju ke ujung tangga bagian atas. Namun, bila bidaknya mendarat pada kotak bergambar ekor ular, maka ia harus turun ke kotak yang bergambar kepala ular. Pemenang dalam permainan ular tangga ini ialah pemain yang sampai paling awal di kotak terakhir. Permainan selanjutnya adalah permainan bola bekel. Terdapat 5 level dalam permainan ini. Cara bermainnya, kamu harus melempar bola sambil membulak-balikan 5 buah biji bekel tersebut. Yang berhasil melewati 5 level, maka dialah pemenangnya. Permainan tradisional berikutnya adalah permainan congklak. Permainan congklak dimainkan oleh dua orang. Papan untuk bermain umumnya terbuat dari kayu dan memiliki 16 lubang dengan 7 lubang kecil dan 2 lubang besar sebagai induk lubang. Sebelum permainan dimulai, tiap-tiap lubang kecil diisi dengan 7 biji congklak dengan induk lubang yang dikosongkan. Permainan dimulai ketika salah satu pemain mengambil biji congklak yang terdapat pada salah satu dari 7 lubang di bagiannya. Kemudian, ia harus membagikannya ke tiap-tiap lubang. Tidak lupa, pemain harus mengisi induk lubang yang miliknya. Pemain lain akan mendapat giliran ketika pemain sebelumnya sudah kehabisan biji congklak untuk dibagikan. Permainan selesai apabila semua biji congklak dalam lubang kecil sudah habis. Pemain yang menang ialah pemain dengan jumlah biji congklak yang paling banyak pada induk lubangnya. Permainan tradisional lainnya yaitu permainan kelereng. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu menggambar lingkaran kecil di tanah. Semua anak menaruh sebutir kelereng di dalam lingkaran. Lalu, semua anak berdiri kira-kira 1 meter dalam lingkaran, di belakang sebuah garis. Secara bergantian, lemparkan sebutir kelereng lainnya ke arah lingkaran. Anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh main terlebih dahulu. Dia harus memakai kelereng yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang untuk memukul kelereng di dalam lingkaran keluar. Kalau berhasil melakukannya, maka ia boleh menyimpan setiap kelereng yang kena jentik. Kelereng penyerang harus tetap tinggal di dalam lingkaran. Kalau tidak, maka anak yang memilikinya akan kehilangan kelereng tersebut. Nah, pemenang dalam permainan kelereng ini adalah anak yang mengumpulkan kelereng atau gundu yang paling banyak. Permainan tradisional yang berikutnya adalah ludo. Cara bermain permainan ludo ini adalah harus terdiri dari 2-4 orang yang harus mengatur strategi untuk berlomba memindahkan 4 poin dengan menggunakan dadu. Pemenang ditentukan dengan melihat siapa yang paling pertama meletakkan seluruh pion ludo di titik akhir.
Nah, itulah beberapa macam jenis permainan tradisional. Bagi yang pernah memainkan setidaknya 3 di antara permainan tradisional ini, selamat. Berarti masa kecil kamu bahagia. Nah, bagi yang belum pernah, yuk tinggalkan gadget kalian dulu dan mulai ajak teman-temanmu untuk bermain permainan-permainan tradisional yang mengasihkan ini. Nah, itulah macam-macam permainan tradisional zaman dulu dan cara bermainnya. Jadi, mana yang pernah kamu mainkan?